Oke, kita mulai dengan sesi berikutnya, yaitu kita masih membahas tentang pola kerajaan Allah, karena kerajaan Allah bukan bicara tentang perkataan tetapi kuasa. Dan hari-hari ini kita butuh kuasa Tuhan. Dan kita bahas dari Injil Yohanes, lewat mujizat-mujizat yang 7 mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Karena Injil Yohanes menggambarkan Yesus sebagai anak Allah, itu anak kerajaan Allah. Dan dalam suatu kerajaan Allah, ingat bahwa Tuhan mencari hubungan. Dan di kerajaan Allah ada 5P, kita sudah bahas. Kalau Anda mau lihat lagi, lihat yang sebelumnya ya. Kita langsung aja kepada mujizat yang kedua di dalam urutan Injil Yohanes. Oke, dari Yohanes 4 ayat 49. Diceritakan di situ bahwa ketika Yesus sampai di Kapernaum di Kanaan, lalu ada seorang pegawai istana datang kepada dia, dan inilah yang dikatakan. Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang kira-kira Tuhan mau ngomong lewat ini? Nah, saya mau katakan bahwa apa yang kita bahas di sini adalah suatu yang saya pandang lewat hubungan, bukannya suatu pengajaran teologi, ya. Sehingga inilah yang Tuhan mau sampaikan. Ya. Dalam sisi teologi ada sekilas yang dipakai, tetapi bukan menjadi penekanannya. Oke. Nah, apa yang mau dikatakan di sini, Bapak Ibu? Yang dari atas ini adalah segala sesuatu yang datang dari dunia, ayat 29. Ya. Dunia selalu berfokus kepada yang negatif. Anda ngelihat, kalau coba Anda lihat, datang mati. Jadi sekarang dengan kata lain begini loh, ya, kalau kita menariknya adalah begini, ya, bahwa dunia selalu melihat sesuatu kepada yang negatif. Anda bayangkan nggak pegawai istana ini? Tuhan cepat datang, kira-kira gitu. Tuhan cepat datang, kalau nggak anakku mati. Anda ngelihat dari sisi hatinya prajurit ini ataupun pegawai istana ini, dia negatif kan? Nah, itulah yang dilihat oleh dunia. Dunia selalu melihat negatif. Tetapi Yesus tidak pernah mendischarge, ya, artinya melepaskan seseorang tanpa memberkati. Kerajaan Allah, ketika dia mengutus Anda, dia utus dengan berkat. Makanya dia katakan, pergi, hidup, supaya Anda percaya. Ya. Kerajaan Allah ketika Anda diutus, Anda sesungguhnya adalah harga kerajaan Allah. Ketika Anda terima Yesus, Anda itu warga kerajaan Allah, dipindahkan dari kerajaan gelap dunia kepada kerajaan terang, ya, kerajaan Allah. Lalu kenapa kita masih tinggal di dunia? Karena Tuhan utus. Dan Anda ingat, ketika Tuhan utus, maka Tuhan memberkati dengan kehidupan. Ketika Tuhan mengutus murid-muridnya, dia memberikan, kalau dia utus, dia nggak diam-diam begitu aja, dia selalu memberikan sesuatu. Diberikannya kuasa murid-muridnya untuk mengusir iblis, menyembuhkan yang sakit. Amin. Bapak Ibu, kalau dunia prinsipnya adalah hal-hal yang negatif datang kepada saya, datang, aduh celaka, aduh bahaya, Anda penuh dengan kekhawatiran, Anda hidup dengan teror. Karena apa? Karena Anda sedang mengharapkan sesuatu yang buruk datang. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang kepada Anda, dan ketika pun Anda tidak melihat seperti tidak melihat Dia, tetapi sebelumnya Dia ada, Dia mengutus Anda. Dan ketika Dia utus, pergi, dan berkat Tuhan itu mengalir, kuasa Tuhan mengalir, kehidupan Tuhan mengalir kepada Anda. Ya, tujuan supaya Anda percaya. Amin. Nah, jadi inilah, segala sesuatu yang dari Tuhan selalu membawakan kehidupan dan percaya. Dari dunia mendatangkan teror, kematian. Hari-hari ini juga sama dengan COVID-19, saudara, ya. Dunia selalu celaka. Anda selalu fokus berapa yang mati, berapa yang kena hal yang buruk. Tetapi kenapa nggak sekarang kita mulai? Kita ini warga kerajaan Allah. Kita melihat kuasa Tuhan, yaitu seperti yang dikatakan di dalam Lukas 10. Ya, kenapa Anda melihat ketika Tuhan mengutus,
Sesungguhnya aku telah memberikan engkau kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan serangan musuh, sehingga tidak ada satupun yang membahayakan engkau. Kenapakah kita nggak ngelihat? Hei, Tuhan sudah utus saya bisa menginjak ular dan kalajengking. Ular tipu daya, kalajengking adalah juga teror-teror, sengat-sengat. Lalu tidak ada satupun yang bisa membahayakan saya. Kita mulai perkatakan itu daripada melihat, fokusnya pada yang mati, kita mulai fokus pada yang datang dari Tuhan. Maka akan mendatangkan kehidupan, akan mendatangkan rasa percaya yang kokoh. Amin. Nah, saudara, yang kemudian yang kedua sama, cerita yang sama, tapi berbicara tentang yang lain. Oke? Ini unik, lucu juga kadang-kadang ikut Tuhan ini, ataupun melihat apa yang Tuhan perlihatkan. Pegawai istana itu bilang datang, Yesus bilang pergi. Ini kayak jadi lagu, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oke, kita lihat apa maknanya, saudara-saudari. Nah, ini juga sama. Anda ngelihat, ya. Dunia akan melihat ketika Yesus melihat pada hal yang negatif, kan? Saya tadi katakan sebelumnya, dunia lebih berfokus pada hal yang negatif. Yesus, pegawai istana itu bilang, Tuhan datang dong. Yesus bilang, pergi. Apakah itu ditolak? Tidak ditolak. Dunia menganggap berfokus pada kata pergi, sehingga dikatakan Tuhan menolak. Seringkali kita sama Tuhan, kalau Tuhan belum datang, Tuhan belum berikan apa yang kita doakan, kita anggap ditolak. Kenapa? Karena kita terpengaruh oleh apa yang dunia selalu negatif. Udah susahlah Tuhan jawab doa saya, susahlah mujizat datang, karena Anda mulai membiarkan dunia menguasai pikiran kita. Sedangkan Roma katakan, berubahlah pembaruan budimu, pembaruan pikiranmu. Jangan serupa dengan dunia. Jangan punya pola pikir dunia yang negatif. Tapi kenapa enggak kita fokus pada anakmu hidup? Kenapa? Inilah. Ketika Tuhan katakan pergi, ini bukan penolakan. Kalau Anda fokus pada pergi, itu menjadi negatif, menjadi pahit. Tapi mulailah lihat, ketika Yesus katakan pergilah, jangan fokus pada yang datang dari dunia. Fokuslah pada perkataan Tuhan yang kemudian anakmu hidup. Saudara, kadang kita perlu nunggu Tuhan. Kadang kita mesti diam. Kadang kita mau dapat perkataan yang penuh. Jangan yang hanya sekedar sepotong lalu kita anggap itu perintah Tuhan. Bersekutu sama Tuhan, jalan sama Tuhan, kenali Tuhan, sehingga Anda tahu Dia nggak Allah yang nggak pernah menolak. Dia Allah yang gak pernah menjawab, Dia selalu menjawab. Sehingga ketika orang itu bilang datang, Tuhan suruh pergi, berarti itu bukan penolakan. Apa itu? Itu deklarasi firman Tuhan. Karena yang Dia mau deklarasikan adalah anakmu hidup. Anakmu hidup. Amin, Bapak Ibu. Jadi apa? Ya. Dunia selalu butuh melihat. Tetapi Tuhan mau kita mendeklarasikan firman. Karena sesudah itu yang terjadi adalah anak itu hidup. Bapak Ibu, ini dia yang luar biasa. Deklarasikan firman, maka kita akan melihat. Amin. Ketika kita mendeklarasikan firman, bukannya bernegatif dengan Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi. Anda belum melihat jawaban, deklarasikan firman. Minta firman Tuhan. Minta janji Tuhan. Ingat tadi 5P, bahwa yang digenapi Tuhan adalah firman-Nya, janjinya. Deklarasikan firman-Nya, maka itu akan digenapi bagi Anda. Dahsyat. Amin. Lalu kemudian Bapak Ibu, sama mujizat yang sama, tapi kita melihat dari sisi yang lain, ya. Nah, lanjutannya dari tadi, ya. Lanjutan dari tadi, kemudian dikatakan ketika ia, yaitu pegawai istana itu, ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayahnya itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Deklarasi firman. Amin. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Kalau tadi yang pertama, ya, dia percaya, kemudian yang kedua sekarang, ia dan seluruh keluarganya. Tuhan selalu menuntun Anda untuk bertambah-tambah. Amin. Nah, apa makna hari ini hal ini yang kita mau tekankan? Ini saudara. Teringatlah ayah itu pada saat itulah Yesus berkata kepada anakmu hidup.
Bapak Ibu, maksudnya apa sih di sini? Maksudnya adalah, pertanyaannya adalah, pada saat itu kapan? Pada saat Yesus berbicara kepada pegawai istana itu. Pertanyaannya kemudian, apakah saat itu Yesus hadir, ada di anaknya juga? Karena dia mintakan Tuhan untuk datang. Apakah Yesus hadir di tempat anaknya? Ini sesudah itu pegawai istana itu harus berjalan lagi loh, ya, cukup jauh ke rumahnya, gitu ya. Jadi Yesus enggak, secara kasat mata, Anda ngerti ya, secara kasat mata, pegawai istana itu tidak melihat Yesus hadir di depan anaknya. Tetapi Tuhan kita adalah Allah yang Maha Hadir. Bapak Ibu, bagaimana cara tahu kita bahwa Tuhan Maha Hadir? Ingat, kerajaan Allah bukan dari melihat, tapi percaya pada firman. Dari firman-Nya, aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kau. Ayo, kadang saya tahu bahwa kadang kita menghadapi sesuatu seperti sendirian. Kadang-kadang kita merasa Tuhan diam tuh, kita nggak ngelihat Tuhan. Tetapi mari kita warga kerajaan Allah mulai latih kehidupan kita bukan dikuasai oleh apa yang kita lihat, tapi mulai berpegang teguh apa yang diperdengarkan firman Tuhan. Amin. Maka kita akan hidup, bukan hanya kita tetapi anak cucu kita. Bukan hanya kita tetapi orang-orang sekeliling kita. Dia adalah God of space, omnipresent, Maha Hadir. Dia hadir karena begitulah firman-Nya tertulis. Jangan main perasaan. Kayaknya ada Tuhan, kayaknya ada hadirat Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan, tidak akan pernah membiarkan kau. Artinya apa? Dia hadir. Anda mau rasakan, nggak rasakan, dia hadir. Amin. Nah, sebab itu ini ringkasannya. Ya, dari mujizat yang kelima kita sudah melihat ini, lalu kita tambah lagi tadi mujizat yang kedua, kerajaan Allah selalu membawa kehidupan. Segala sesuatu yang kalau Tuhan utus Anda, Tuhan lepaskan kepada Anda adalah berkat, adalah kekuatan, adalah damai sejahtera, adalah sukacita. Sebab itu jangan dengarkan dunia. Dunia mungkin akan memperlihatkan hidup Anda kesian ya, hidup Anda sedang merana ya. Enggak. Dengarkan kerajaan Allah. Anda anak kerajaan Allah. Ketika Tuhan mengutus Anda ke muka bumi, Tuhan memberikan Anda otoritas, kuasa, sukacita, kehidupan, bukan yang lain. Oke? Kemudian juga deklarasikan firman Tuhan, baru Anda akan melihat. Deklarasikan itu. Oke? Lalu Dia adalah Tuhan yang Maha Hadir, entah kita rasakan atau tidak. Amin Bapak Ibu. Oke, saya selesaikan ini. Semoga memberkati Anda. Kalau Anda ada pertanyaan, silakan langsung ya tulis, hubungi saya. Ada kontak yang Anda bisa hubungi, dan juga ada print out daripada PowerPoint ini. Anda nanti lihat linknya di bawah, akan Anda dapati. Oke? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.